Baik, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Percaya sore hari ini ada satu kerinduan dalam hati kita memuji, memuliakan Tuhan. Katakan amin Bapak Amin. Ibu. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kiri kita. Kasih senyum yang terbaik. Berfellowship bersama-sama Bapak Ibu. Percaya dia gunung batu, kita katakan amin Bapak Ibu Amin. Saudara. Tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Dia perlindungan, kita katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Dari awal bersama-sama, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sambil lambaikan kedua tangan kita bersama-sama. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lebih lagi bersama-sama buat Tuhan Yesus. Mari dari awal bersama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung. Percaya bersama-sama katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat lagi bersama-sama. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat Boleh sekali lagi bersama-sama katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Lagi katakan, tempat perlindungan yang tinggi. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus sore hari ini. Sorakan haleluya, haleluya. Tetap kita menyembah Dia bersama-sama selamanya. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bersama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari bersama-sama belajar lagu ini, katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dari awal bersama-sama sekali lagi, katakan bersama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, hey. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di. Sambil lambaikan kedua tangan kita bersama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Lagi bersama-sama, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar Raja untuk selama-lamanya, amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari sekali lagi dari awal bersama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud bersama-sama lebih lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Lagi bersama-sama kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang percaya Dia Tuhan selama-lamanya, katakan amin Bapak Ibu. Sorakan Jesus, haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama lebih lagi, dan sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi dengan percaya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Untuk selama-lamanya kami memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang bersuka cita bersorakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari kita mau datang menyembah Tuhan kita. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Supaya Tuhan Yesus yang layak terima pujian, hormat, syukur, kemuliaan untuk selama-lamanya. Engkaulah Raja segala raja,
Nama di atas segala nama. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Haleluya. Oh ralamaya shandararamo, sharalabakaralamo, yaralabayarane, kinaramo, sharararayararamo. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Mari sekali katakan Tuhan nama-Mu. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi katakan Tuhan nama-Mu. Tuhan, nama-Mu selalu, Kau selalu ada dalam doa, dalam doaku, amin, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, Dia dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan.
Tuhan kami yang hidup. Engkau yang layak terima pujian hormat kami Tuhan. Oh, dia lama, ya shera lama, shikiri ya lama, shana lama, lama, uria lama ya shikiri mari terus lebih lagi sembah Dia. Oh, Riana namanya penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Oh, Riana namanya bila tempat ini, gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, Rabaya Shanda Rabaya 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 nama Yesus yang kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama-Mu berkuasa. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami nyatakan Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap ku tinggikan di atas segala. Katakan tempat ini, tempat ini dipenuhi nama. Sekali lagi dengan segenap hati kita nyatakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Kami nyatakan Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Kami nyatakan tempat ini penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Ini dipenuhi nama Tuhan. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high. Say holy, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Say your name is the highest.
Sudah hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu itu sangat penting bagi kami. Engkaulah tujuan kami ada di sini. Engkaulah tujuan pusat ibadah kami, Tuhan. Kau segala-galanya. Kau cukup bagi kami, Tuhan. Tuhan, karena Engkau sudah hadir, kami percaya kami semua pasti diberkati oleh-Mu. Tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini tanpa diberkati oleh-Mu. Setiap orang pasti diberkati. Firman Allah akan diberitakan dan firman-Mu mengandung roh dan kehidupan-Mu sendiri. Sehingga kami mendapatkan impartasi kehidupan Kristus ketika kami mendengar firman Allah. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan yang penuh kuasa dan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam firman Allah ada kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu sementara kami mendengar firman, kami percaya mujizat bisa terjadi. Bahkan orang sakit sembuh di dalam nama Yesus ketika mendengar firman Allah. Dan orang-orang yang terikat dilepaskan, dimerdekakan. Dan orang-orang yang memerlukan pemulihan, menerima pemulihan daripada-Mu. Silakan Tuhan berbicara ke tengah-tengah kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ambil alih oleh kuasa Roh Kudus, urapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya, dari lidah bibirnya, bersumber hanya daripada-Mu saja. Berkati setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman Allah. Kiranya nama-Mu saja dimuliakan, kehendak-Mu saja yang terjadi, dan gereja-Mu yang diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan bagian yang kudus dan mulia ini ke dalam tangan-Mu, karena kami sudah berdoa di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Terima kasih Pak David sudah kasih kesempatan saya untuk menyampaikan firman Allah. Sore hari ini saya mau membahas tentang satu hal. Saudara, banyak orang bilang bahwa ini kan bulan Februari ya, tanggal udah 20 ya, 20 hari ini ya. Tanggal 20. Banyak orang bilang tahun 2025 ini tahun multi-krisis katanya. Atau ada juga yang menyebutnya krisis multidimensi, artinya krisis dalam segala hal. Memang kalau kita lihat potensi ke arah situ besar sekali. Ya, sekarang itu kan kalau istilahnya kalau kartu tuh lagi dikocok lagi. Itu enggak, apa yang keluar enggak tahu nih. Ya. Kita punya presiden baru, Amerika juga baru ganti presiden, sementara
Rusia sama Ukraina juga belum selesai masalahnya. Gaza juga masih memanas, kita tidak tahu nih dalam beberapa hari ke depan bagaimana, walaupun itu jauh dari Indonesia, dampaknya ada. Indonesia tiba-tiba masuk BRICS, ya, dan Amerika juga ngambek ya kalau Indonesia masuk, dan mereka mau bikin mata uang sendiri katanya. Wah, semuanya bisa terjadi, ya, semuanya bisa terjadi, ya. Belum lagi kita mendengar baru pembukaan tahun udah bencana, udah peperangan segala macam. Jadi memang kalau kita melihat tahun 2025 ini banyak krisis, multi krisis. Tapi kalau saya perhatikan, kan kalau tahun Yahudi tahun sekarang tuh 5785, betul ya? Ada yang tahu nggak deh? Nggak tahu ya. Tahun 5785, ya. Katanya dimulai dengan angka 5, diakhiri dengan angka 5. Dan kalau dijumlah-jumlah gitu, 5785, 25 katanya, benar ya? 5 tambah 7 tambah 8, 25, 5 kali 5, kata, oh ini mau kayak main kartu ya. Gitu ya. Tahun 2025 juga sama, semuanya kelipetan 5 kan gitu. Nah, buat orang Yahudi angka 5 itu disebutnya anugerah, grace, kasih karunia. Kenapa? Sebab manusia diciptakan pada hari ke-6 kan. Jadi 5 hari sebelumnya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Bayangkan kalau manusia diciptakan di hari ke-3 atau ke-4, dahar naon gitu kan, nggak ada apa-apa, betul nggak? Ya, nggak bisa hidup tuh, betul nggak bisa hidup. Jadi Tuhan ciptain dulu 5 hari itu diberesin dulu, semua yang diperlukan sampai beres, baru dia menciptakan manusia pada hari ke-6. Jadi 5 itu anugerah lah, ya. Dan kita pun katanya kan dikasih 5 jari, ya, nggak kebanyakan, nggak kekurangan, betul nggak? Ya, dan diberikan 5 yang disebut panca indera, itu enggak? Semua itu sangat berguna. Dan kalau gereja ada 5 jawatan katanya, nabi, rasul, penginjil, gembala, guru. Jadi memang orang Yahudi itu sangat percaya sama numerologi, ya. Angka 5 itu angka anugerah. Jadi kalau saya simpulkan, tahun 2025 memang ada multi krisis atau krisis multidimensi, tapi kita juga bisa menyebutkan tahun ini ada multiple grace. Tahun anugerah berlipat kali ganda. Ya, multiple grace. Ya. Jadi di tahun ini kita harus percaya bahwa walaupun ada banyak masalah, ya, tetapi ada anugerah, ada kasih karunia, ya, ada kasih karunia. Nah, sekarang kita mau tanya sebetulnya kasih karunia itu apa? Nah, kasih karunia, kata kasih karunia, kalau karunia pemberian, kasih motivasinya, artinya satu pemberian yang dimotivasi oleh kasih. Siapa yang memberikan? Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, apa yang Dia berikan? Nah, kasih karunia juga, kata lainnya itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi kalau ada kasih karunia bagimu, ada kekuatan Tuhan, kekuatan ilahi loh, yang diberikan kepada manusia, karena kita memerlukannya. Nah, alasannya kenapa kita memerlukan kasih karunia? Ada 2. Yang pertama, kita semua punya kelemahan dan ketidaksempurnaan. Betul? Ya, kita punya kelemahan, masing-masing punya kelemahan. Saya punya kelemahan, kita punya kelemahan, dan punya ketidaksempurnaan dalam segala macam. Tapi di sisi lain, kita menghadapi masalah yang unlimited, yang nggak ada batasnya. Masalah yang kita hadapi di dunia itu nggak ada batasnya, nggak ada yang oh ini jatahnya cuma segini, ya nggak ada, kita nggak tahu, betul nggak? Masalah yang ada di dunia itu benar-benar unlimited, sementara kita limited, very limited. Nah kalau yang limited ini harus menghadapi yang unlimited, ya sikringnya putus, ya kita nggak akan kuat. Ada satu gap, ada satu kesenjangan yang sangat besar antara kelemahan kita dan masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi di dunia. Nah, kesenjangan inilah yang sama Tuhan diisi sama kasih karunia.
kasih karunia. Dan Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup, sebesar apapun kesenjangan itu. Tiap orang mungkin kesenjangannya berbeda-beda, karena kemampuannya berbeda-beda, masalah yang dihadapi berbeda-beda. Gapnya mungkin berbeda-beda. Tapi seberapa besar pun gapnya itu, kelemahan kita sebesar apapun, masalah kita sebesar apapun, jawaban Tuhan sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan dengan sempurna. Nah, kenapa kita bisa mengandalkan multiple grace? Saya tidak bisa bicara soal blessing itu hanya bagian, ya. Tapi yang lebih penting daripada blessing itu sebetulnya grace, kasih karunia Tuhan. Di dalamnya ada berkat, ya. Tapi kalau orang berkat tapi tidak tanpa memiliki kekuatan, dia tidak bisa menikmati berkat itu. Jadi grace ini luar biasa. Nah, kenapa kita bisa mengandalkan bahwa kita bisa menerima multiple grace? Karena Tuhan kita itu sumber kasih karunia. Dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu, Sang Firman itu adalah pribadi yang penuh kasih karunia. Sehingga dia bisa diandalkan. Kalau istilahnya dompetnya penuh. Wah, kalau orang dengan dompet penuh kan senang, betul. Atau kantongnya penuh. Atau rekeningnya penuh. Wah, itu luar biasa, betul nggak? Ya, bisa diandalkan. Nah, Tuhan Yesus itu penuh. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 16-nya dikatakan, dari kepenuhannya itu kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace after grace. Artinya kasih karunia itu tidak satu, banyak. Multiple. Ya. Dan sumbernya adalah Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ayat 10 kalau nggak salah, dia katakan, jikalau kamu tahu kasih karunia Tuhan dan siapa yang meminta kepadamu minum itu, tentu kamu sudah minta kepadanya. Dan dia sudah memberikan kepadamu air hidup itu. Air yang dia diberikan dunia ini akan membuat kamu haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadamu tidak akan membuat kamu haus lama-lamanya. Kenapa? Sebab air itu kan menjadi mata air di dalam diri kamu yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Itu anugerah. Anugerah itu di dalam kita sudah disimpan seperti mata air yang terus-menerus mengalir. Jadi, saudara semuanya, walaupun kita itu menghadapi banyak masalah, dan kita juga punya banyak keterbatasan dan kelemahan, kita harus ingat bahwa sumber kita, Tuhan Yesus itu sumber daripada multiple grace. Anugerah, kasih karunia, demi kasih karunia. Grace after grace, after grace, after grace. Sehingga kasih karunianya selalu cukup bagi kita. Kita tidak akan kekurangan kasih karunia. Ya. Justru kalau kita melihat bahwa kelemahan kita, yang seringkali kita mengutuki loh kelemahan kita. Kenapa sih saya kayak begini? Ya, atau menyalahkan keadaan, masalah kita. Kenapa sih masalah seperti ini? Kalau orang mengerti kasih karunia, seperti Rasul Paulus, malah dia melihatnya dari sisi yang berbeda. Kelemahan dan masalah kita itu menjadi opportunity, menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau kita ini adalah pribadi yang sempurna kayak Superman, kita nggak perlu Tuhan. Betul? Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kita banyak kelemahan, kita menghadapi banyak masalah, tetapi selalu jawabannya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. My grace is sufficient for you. Cukup, nggak akan kurang. Kita boleh nyebutin masalah kita, kelemahan kita. Orang Sunda bilang dijentrekun, wah
di detail. Seperti si Saul menceritakan kehebatannya Goliat. Betul nggak? Wah, diceritakan tuh hebatnya Goliat. Dari ujung kepala sampai ke kaki. Ujung-ujungnya apa? Dia takut sendiri. Setelah dia mendetail semuanya itu, ujung-ujungnya takut sendiri. Nah, kita tuh sering kali gitu. Kita melihat kelemahan kita, ketika kita melihat masalah kita membicarakannya, membesar-besarkannya, ujung-ujungnya apa? Iman kita rontok. Ya. Tetapi Daud kan melihatnya berbeda. Oke, Goliat datang dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang, tapi aku punya nama Tuhan. Ya, hari ini juga aku pancung kepalanya. Itu orang yang mengerti kasih karunia. Ya. Jadi saudara, kalau kita seperti Saul melihat semuanya itu, kita jadi takut. Tetapi Tuhan jawabannya sama. Dia itu tidak berubah ketika kita bilang, Tuhan, saya punya kelemahan ini, saya punya masalah itu. Jawabannya, my grace is sufficient for you. Kasih karunia cukup bagimu. Kau tidak akan kekurangan. Apapun, mau ngomong apapun, segede apapun, mau digede-gedein segede apapun, Tuhan bilang cukup. Aku punya kasih karunia yang cukup bagimu. Ya. Jadi kita harus percaya seperti itu, hidup seperti itu. Marilah kita memberi tema tahun 2025 ini sebagai the year of multiple grace. Tahun kasih karunia berlipat kali ganda. Ada masalah, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semuanya. Ya, itu akan bisa menyelesaikan semuanya karena Tuhan bisa menolong kita. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang tuh tidak tahu bahwa di dalam dirinya sudah ada. Ya, kita tuh punya akses. Kalau kita buka dalam Roma pasal ke-5 ayat yang kedua, dia bilang begini. Oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk. Jalan masuk itu akses. Ya. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kita ini punya akses loh untuk mendapatkan kasih karunia. Seperti kalau orang punya passwordnya, kalau PIN-nya. Betul nggak? Ya, kita punya. Ya, punya passwordnya kita punya. Ya. Nah, jadi saudara harus tahu oleh Kristus karena iman kita semua yang ada di sini udah punya akses. Artinya kita bisa masuk untuk mendapatkan kasih karunia itu. Nomor PIN-nya tahu nggak? Mau saya kasih tahu berapa? 333. Yeremia 33 ayat 3. Betul nggak? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang yang tidak kamu ketahui. Ya. Bisa, itu kasih karunia. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa masuk ke dalam kasih karunia. Bisa calling sama Tuhan. Ya, bukan 911. 333, betul nggak? Ya, Yeremia 33 ayat 3. Dan kita panggil dia, kita minta tolong. Berapa waktu yang lalu, pas hari Isra Miraj kalau nggak salah ya, hari Minggu saya diare. Diarenya 5 kali. Yang jadi masalah diarenya berdarah. Itu bikin saya takut. Seninnya, Isra Miraj kan 4 kali. Saya cari rumah sakit, dokternya cuti. Nggak ada yang bisa ditanyain. Wah itu, langsung saya, tekanan darah saya naik, tinggi, heartbeat saya, jantung saya tinggi banget. Ya, melihat itu, waduh, 9 kali seperti begitu. Saya langsung 333, ya betul nggak? Berseru, saya bilang, Tuhan, saya percaya ada kasih karunia buat saya. Ya, saya minggunya kan mau perjamuan kudus masalahnya, mau pelayanan. Ya nggak lucu ya kalau saya sampai masuk rumah sakit gitu kan. Ya, lalu saya bilang, Tuhan kasih sama saya, kasih tahu saya tuh sakit apa, bahaya atau enggak. Karena kalau enggak jadi mikirnya macam-macam, betul enggak? Iyalah, itulah, ini, wah segala macam. Tiba-tiba Tuhan cuma ngasih ingat apa? Kardioaspirin. Oh, kardioaspirin. Oh iya ya.
saya makan kardioaspirin selama 2 minggu. Jadi saya tuh kemarin tuh kan ada syaraf yang rada ngaco di sini tuh. Suka ngejepret begitu loh. Sakitnya cuma 1 detik, saudara. Cuma sakit. Dan datangnya kapan nggak tahu, perginya cuma sehari bisa jeda berapa jam, lalu akhirnya saya di MRI. Waktu di MRI, tidak ada aneurisma, tidak ada penyumbatan, tidak ada penyempitan, seperti itu. Pokoknya semuanya baiklah. Hanya ada sedikit pembuluh yang menyempit seperti begitulah di beberapa titik. Jadi dokter ngasih saya kardioaspirin, darahnya diencerin. 2 minggu. Nah, udah 2 minggu itu terjadi, ternyata itu perempesan di dalam usus. Jadi pendarahan. Nah, waktu saya, apa nih kardioaspirin? Untung ada teman satu lagi, Google lagi saya. Jadi saya buka, apa nih efek samping dari kardioaspirin? Ternyata itu pendarahan usus. Jadi saya bilang, oh saya ngalamin pendarahan usus. Untungnya sebelah saya juga apotek, saudara. Jadi apoteknya tutup lagi, udah sebab itu udah jam 9 malam, udah hampir jam 10. Saya tanya, saya bilang saya minta obat berhenti pendarahan, saya bilang. Dikasih itu, kasih Plasminex saya. Makan 1, berhenti. Sehat, sembuh. Ya, besok paginya hari Selasa saya pergi juga ke dokter atau enggak, untuk konfirmasi. Saya ketemu dokter Lukas kan. Kemudian saya bilang, "Dok, kemarin tuh saya ngalamin gini loh. Pendarahan gini. Saya pikir itu kayaknya kardioaspirin, jadi saya makan Plasminex." Dia bilang gini, "Diagnosa Kodavid benar, obatnya benar." Jadi saya begitu ke dokter, ya sudah katanya betul itu. Wow, saya bilang ternyata Tuhan saya kan lebih hebat daripada dokter, betul nggak? Ya, sebelum dokter ngasih tahu, dia ngasih tahu dulu sama saya. Dokternya bilang, ya, diagnosa Kodavid benar itu, penyebabnya itu. Dan obatnya itu juga benar katanya. Jadi selesai sudah. Buat saya, aduh puji Tuhan, anugerah. Ya, anugerah saudara. Ya. Banyak sekali dalam hidup saya, banyak masalah di bisnis saya, ya apa. Tapi selalu Tuhan kasih jawaban. Kasih jalan keluar. Jadi jangan takut, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kalau saudara menghadapi apa, kadang-kadang setan itu suka mengintimidasi, menakut-nakuti. Jawaban kita apa? 1, kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Kalau saya nggak pernah punya masalah, saya juga nggak pernah melihat kasih karunia Tuhan. Kalau saya tidak punya kelemahan, saya juga tidak melihat kasih karunia Tuhan seperti apa. Tidak tahu. Hidup saya kalau saya lihat ya, sepanjang saya bertobat sampai sekarang tuh, itu anugerah tuh berlimpah-limpah sampai ke hari ini loh. Betul. Ya. Pendeta saya mau sampai bilang, almarhum, dia bilang, "Fit, hidup kamu mah kudu di novel," gitu. Ya. Saya 1 kali khotbah di Bali, di GBI Rock di Nusa Dua. Saya udah nyiapin khotbah, begitu sampai ke sana ngobrol sama pendeta lah pinter pisan, pinter pisan. Jadi saya bilang, wah ini khotbah naon manehna teh lebih pinter di urang gitu kan. Ya. Jadi lalu saya bilang gini, "Pak, izin Pak, boleh nggak saya nggak khotbah?" Gitu. Jadi mau apa? Saya mau kesaksian aja. Boleh. Jadi saya kesaksian hidup, saudara. 2 seri, pagi, sore. Jilid set B, saudara. Jilid 1, jilid 2. Itu pagi sore. Dengerin kesaksian saya ceritain kesaksian bagaimana saya mengalami kasih karunia demi kasih karunia loh. Sepanjang hidup saya, dalam bisnis saya, waktu menghadapi COVID kemarin, saya dapat kasih karunia bener-bener loh. Ya kalau enggak kan lewat juga saya, betul nggak? Tiba-tiba saya bilang saya udah divaksin, udah gini kok kena masuk rumah sakit nih. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan buat saya melayani. Ya. Saya masih ingat pada waktu ketakutan loh, takut banget, saya juga ada takut. Ya. Ketika yang sebelah saya meninggal itu, takut saya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba, nah ini kasih karunia itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai saya. Saya tuh ngerasa seperti bukan orang. Perasaan saya tuh seperti di anestesi seperti itu. Lalu Tuhan ngasih tahu, kalau kamu tidak mau ketakutan,
kamu jangan pikirin diri sendiri. Kamu pikirin orang lain. Yang lu susah. Jadi saya mikir, oh iya ya, pada waktu itu kan orang yang baru gejala COVID bisa dikasih vitamin. Vitaminnya mahal. Ya, rangkaian vitaminnya itu untuk pencegahannya itu. Termasuk kan perlu buat periksa saturasi seperti itu dan segala macam. Jadi saya waktu itu putusin saya mau kasih gratis sama orang-orang yang baru gejala. Saya belanjanya ke orang luar karena saya kan di dalam di rumah sakit. Jadi saya suruh ada seorang para medis di gereja tuh, saya bilang tolong beriin daftar ini seperti yang saya terima di rumah sakit. Dia belanja, saya bilang kasih tahu siapa aja yang nggak mampu terutama nanti digojekin datang ke rumahnya. Itu mau berdatangan permintaan, saya juga nggak tahu kok bisa ya orang gitu. Ya, datang permintaan, saya jadi sibuk ngirimin itu, ini kirimnya ke rumah si ini, alamatnya ini kirimnya, sibuk aja udah gitu, udah habis, ya belanja lagi, belanja ini. Jadi selama di rumah sakit, saya sibuk belanja vitamin dan kebutuhan buat COVID dan ngirim-ngirimin Gojek. Sampai dalam beberapa hari itu saya belanja obat sama vitamin 46 juta gitu. Bukan buat saya loh. Dan lucunya apa? Tiba-tiba dari Amerika ada yang kirim duit lagi 20 juta. Wah, jadi saya terusnya sibuk. Jadi gak kepikirin sampai keluarnya loh. Oh rupanya itu cara Tuhan memberi kasih karunia. Kalau nggak bayangin, saya diem ya di rumah sakit dari pagi sampai sore kan nggak ada kerjaan itu, betul nggak? Ya, ngedengerin yang sebelah batuk, betul nggak? Saya batuk, saya juga seperti gitu, susah tuh, betul nggak? Tapi Tuhan tuh gitu loh, ngasih anugerah. Jadi saya lihat dalam hal yang besar dan kecil semuanya. Dalam bisnis pun sama. Kemarin tahun 2024, itu sebetulnya kan teks itu menurun banyak loh. Menurun banyak. Tapi ajaib juga. Justru saya baru periksa penjualan tahun 2024 itu tertinggi sepanjang saya bikin perusahaan itu. Saya bilang kumaha gitu. Sampai bank datang loh sama kita nambahin kredit tanpa nama agunan. Nih Pak saya kasih 2 miliar lagi. Saya bilang nggak perlu. Ini Pak nggak apa-apa. Nggak usah nambah katanya. Ya karena dia ngeliat itu perkembangannya. Nah saya cari kenapa kok bisa begini. Padahal kita strateginya sama aja. Ternyata saya punya langganan dapat order dari Cungpo. Jadi ada perusahaan Cina itu, karena dia kan nggak dapat kuota ke Amerika. Nggak dapat kuota dari Amerika, jadi dia ke Indonesia. Lalu dia cari perusahaan yang gede, karena kalau perusahaan kecil nggak akan kuat nerima ordernya dia. Diorderin sama dia. Jadi tiba-tiba perusahaan itu nggak bludak. Dulu dia pesen salah satu obat aja sama saya 5 ton, tuh saya udah puji Tuhan haleluya. Gede banget loh 1 bulan 5 ton diorderin sama si Engko ini teh. Puji Tuhan ternyata itu baru 1/4-nya. Ujung-ujung dia kasih semua. Sampai saya bilang, aduh kok Tuhan punya cara ya. Punya cara. Ya saya juga nggak bisa berbuat apa-apa ya begitu aja, nggak ada jadi strategi pakai apa. Tapi dalam masa sulit ada kasih karunia. Ya, kalau saya cerita, aduh dari yang gede sampai kecil, saya masih ingat kalau lagi dulu sekolah nih ya, lagi zaman sekolah saya dapat kasih karunia loh. Satu kali saya punya pelajaran tuh satu pelajaran namanya zat aktif permukaan, surfactant. Jadi pelajaran kimia surfactant. Nah si dosennya ini dapat beasiswa ke Perancis. Jadi dia itu ngasih sama kita diktat. Nih kalian pelajari, pulang saya dari Perancis ujian. Kan kurang asem saya ngajar enggak, tapi pulang-pulang ujian. Begitu dilihat diktatnya, ya ampun pakai bahasa Perancis, kira-kira mau pamer ya tuh apa, bahasa Inggris saja masih susah, kemudian dikasih itu nggak bisa aja. Begitu dia pulang ujian kan, ujiannya dikasih 10 soal. 10 soal. Dengan cara penilaiannya, kalau benar dinilai 1, kalau salah di -1. Teman-teman saya pada datang, Fit, kumaha sana ya teh, kita nggak bisa, ya bukan hanya kamu, saya juga nggak bisa. Saya bilang ya orang dosennya nggak pernah ngajar, tiba-tiba kudu ujian. Udah gitu, yuk Fit sana, kumaha kalau kita beli soal. Jadi zaman dulu tuh bisa beli soal, ya itu ke tukang stensil di tata usaha atau enggak,
Jadi selembar dijatuhin nanti dikasihin. Harganya waktu itu 100.000, jadi 1 juta uang sekarang. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau main curang. Itu dosa. Gini Fit, lu mah jawabin, kita yang nanggung dosanya katanya. Gitu. Jadi lu mah nggak berdosa, lu mah jawabin aja. Kita yang nanggung dosanya. Nggak mau, saya bilang. Biar gitu saya nggak mau. Jadi gimana dong katanya, kita nggak bisa nih. Udahlah sama saya mau diajarin ya. Malam ini saya ajarin, sebisanya saya. Dan saya sudah ajarin, saya mau doain kamu supaya paling enggak kamu dapat genep gitu. 6 teh lulus, damai tapi gersang gitu teh. Ya, kalau 5 kan nggak lulus. Ujian, tapi saya kasih tahu, pokoknya kamu bisa jawab, nggak bisa jangan jawab. Yang bisa aja. Jadi waktu ujian dapat 10 soal tuh, saya cuma bisa jawab 4. Teman saya 1. Tuh mau lihat ke muka saya semua, mana sih gara-gara nanti jadi hiji. Oh, yahin. Saya bilang, dia cuma 4 bisanya gitu. Udah kebayang, nggak lulus saya pasti. Karena 4 kan, dari 10 soal tuh. Nah, lucunya gini, pas pengumuman, ada orang bilang, oh sombong lu dapat 9. Hah? 9? Saya bilang, saya karena rumah saya dapat 9. Diontrok kan, saya dosen nanti datangin. Bu, saya bilang ini teh ibu teh menghibur atau menghina saya. Saya bilang, saya karena ngerasa nggak dapat 9. Iya. Kamu saya katrol 5, karena kalau enggak ada yang lulus, katanya gitu. Jadi benar teman saya yang 1 jadi 6, saya jadi 9, kan lulus. Saya bilang ada aja benar. Buat saya itu selalu ada anugerah loh. Ya, selalu ada anugerah dari yang kecil sampai gede loh. Jadi saudara saya kasih tahu, jangan putus asa. Jangan tawar hati. Kasih karunia Tuhan cukup untukmu. Nah tetapi sekarang yang jadi masalah begini, semua kita nih dapat kasih karunia sama Tuhan. Tapi ada yang menikmatinya, ada yang enggak. Ada yang menikmatinya sedikit, ada yang banyak. Salahnya di mana? Salahnya pada pesawat Anda sendiri. Yaitu masalahnya apa? Ini seperti PLN ngasih listrik, kita minta tambah listrik, dikasih. Tapi kan yang nyalain steker di rumah lampu kan kita sendiri. Betul nggak? Ya, masa kita minta Pak PLN tolong ya nyalain lampu di rumah saya, cetek-cetekin gitu. Ya enggak lah, betul nggak? Bagian dia cuma nyambungin sampai ke rumah udah ada listrik, bagian kita yang nyalain. Seberapa kita yang nyalain, kita nikmatin loh itu. Ya, kalau kita nggak nyalain, ya nggak nyala. Sama. Kasih karunia Tuhan tuh cukup bagi kita. Tapi ada orang yang mengerti ini dan memanfaatkannya kayak saya mah gitu prinsipnya. Ah Tuhan, engkau mah hebat, gimana caranya saya juga nggak tahu. Waktu saya baru bertobat, saya tuh ceritanya mah pengen pelayanan di gereja tuh. Tapi nggak dikasih pelayanan kan. Jadi waktu pas kebaktian kaum muda, saya datang lagi apa, saya ini nyata sound system. Zaman dulu masih pakai spool, pakai lampu-lampu itu loh, ya. Terus belum ada jack kayak sekarang, masih kabel kayak gitu. Nah saya tuh orang baru nggak tahu, masukin yang kudunya ke loudspeaker dimasukin ke setrum. Tadinya mau rajin, begitu dimasukin, peleduk, wah keluar api sama asap, waduh. Saya bilang saya anak baru udah nggak rusak kok ini amplifier gereja. Jadi sepanjang kebaktian itu nggak jalan. Ini tuh nggak jalan, gitar nggak jalan, nggak ada yang jalan. Saya duduknya paling belakang, dia kumahang kayak si Om nanya ya, siapa yang ngerusak ini kan pasti saya ngebohongin pendeta sebenarnya. Jadi sepanjang kebaktian orang lain nyanyi, saya mah cuma bilang Tuhan, engkau lebih hebat daripada insinyur tukang listrik siapapun gitu. Tolonginlah Tuhan, tolonginlah ini orang baru bertobatnya udah dapat pencobaan begitu besar kan gitu kan. Gitu aja. Nah udah saya doa gitu. Udah selesai kebaktian, ada latihan paduan suara. Nah ada temen yang lebih senior namanya si Ime. Ini anak perempuan tapi suka main gitar. Jadi dia datang, dia nggak tahu kejadiannya. Bahwa itu tuh udah nggak beleduk. Nah dia mah karena orang gereja udah lama dia pasangin. Udah pasangin nggak gitar. Hidup lagi. Hidup lagi. Saya belum pengakuan dosa nih sama si Omnya. Saya bilang,
kok hidup lagi ya? Tadi emang nggak beleduk, bener-bener nggak beleduk loh, dan nggak jalan gitu sepanjang. Jadi buat saya apa? Ya udah anugerah aja jawabannya gitu, betul nggak? Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Ya mau disebut kebetulannya gimana, ya mau apa gitu. Jadi kalau saya bilang ini sederhana aja, kasih karunia Tuhan cukup. Ya, percaya dengan hati, jangan cuma percaya dengan pikiran. Saudara, kenapa kita banyak ngalamin mujizat? Karena kita seringkali percayanya pakai pikiran. Bukan salah loh, bukan salah. Karena kita punya pikiran. Yang salah itu boleh percaya pakai pikiran, tapi harus pakai hati. Kenapa? Karena hati itu menyelamatkan. Kan kata Roma 10 ayat 10 gini, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kata diselamatkan kan soteria itu termasuk kesembuhan juga loh. Ya, termasuk mujizat-mujizat itu. Jadi orang dengan hati orang percaya tuh. Nah masalahnya gini, kita ini selama ini tambah lama tambah pinter. Banyak tahu firman Allah, jadi nggak ngerasa teh udah hebat. Ya, saya tahulah ayatnya begini, ayatnya begitu, ayatnya begini. Jadi dia percaya pakai pikirannya. Nah masalahnya percaya pakai pikiran itu bisa berhadapan dengan kenyataan yang berlawanan. Dengan realita loh. Pikiran percaya, realitanya sebaliknya. Nah gapnya ini gak tahan, orang tuh ngeliat gapnya. Lalu apa yang muncul? Bimbang sama ragu. Sehingga adalah enggak. Akhirnya dia gugur istilahnya. Kenapa? Karena pikirannya gak nyampe. Tetapi kalau percaya pakai hati, nggak pakai pikiran masalahnya. Pakai perasaan, pokoknya percaya weh. Orang yang begini nggak ada gap antara kepercayaannya dengan kenyataan. Nggak ada. Soalnya nggak nyambung. Ya, kata Paulus, kalau aku berdoa dengan akabudiku, tidak pakai itu, roku, ini kalau pakai roku, akubudiku enggak, gitu kan? Butang hati gitu, seperti. Nah, ketika kita itu percaya pakai hati, mujizat terjadi. Misalnya contohnya gini, si perwira Romawi, perwira di Kapernaum itu kan orang Romawi, dia bukan orang Yahudi loh, dia nggak punya agama, dia bukan orang agama Yahudi, dia nggak tahu ayat firman Allah. Hambanya sakit, lalu dia bilang, dia panggil Yesus, Yesus ngomong sepatah kata aja, cukup, pasti sembuh. Nggak pakai logika loh, gimana? Sambungannya, karena dia bukan orang, kalau orang Kristen mah percaya ya. Ini mah bukan loh, bukan. Dia pakai hatinya, dia percaya sama Yesus. Pokoknya kalau Yesus ngomong pasti sembuh. Jadi dia percaya begitu aja dan terjadi. Lalu Yesus bilang, iman sebesar ini belum pernah aku lihat di antara orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu ngerti Taurat, belajar Taurat, pikirannya penuh Taurat, ngerti dan imannya berdasarkan itu. Tapi begitu kesembuhan, mujizat mah udah nggak musim sekarang mah. Dunia kedokteran udah begitu hebat gitu loh. Tapi orang yang sederhana ini enggak mikirnya, pokoknya mau saya percaya aja. Makanya jangan heran, seringkali orang yang bukan Kristen gampang terima mujizat loh. Kalau di dalam penginjilan. Pokoknya diodoakan pendeta mah cager pasti. Kayak gitu. Kenapa? Dia belum tahu ayatnya. Ayatnya belum tahu apa-apa. Betul nggak? Jadi mari kita belajar. Nah, jadi kita ini, nah sekarang gini, kalau gitu nggak perlu belajar firman Allah loh. Tidak, tetap. Karena iman tuh dasarnya bukan mujizat. Iman tuh tetap firman Allah. Mujizat tuh percaya pada waktu itu. Tapi setelah itu nggak bisa diandelin loh. Orang Israel itu ngelihat laut terbelah, mujizat gede loh. Tapi begitu kurang cai, marah dia. Musa, lu nggak ada kerjaan, mau bawa kita ke sini buat mati. Kata, nah itu nggak ada iman yang gugur. Jadi mujizat itu bukan dasar iman. Tetap iman itu dasarnya adalah apa? Firman Allah. Iman timbul karena mendengar sabda Kristus. Jadi kudu belajar. Yang kedua, orang tuh perlu belajar firman Allah supaya jangan hanyut. Katanya Ibrani pasal 2 itu. Kita harus lebih teliti lagi memperhatikan apa yang kita dengar supaya jangan hanyut terbawa arus. Kalau orang Kristen dasarnya cuma mujizat,
Nanti pada waktu ada arus yang gede, dia bisa aja. Dan firman Allah itu ngebentuk karakter. Mujizat tidak ngebentuk karakter loh. Jangan pikir kalau mujizat ngebentuk karakter. Tidak. Ya, tidak ngebentuk karakter, yang ngebentuk karakter itu firman Allah. Makanya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, segala tulisan yang difirmankan Tuhan itu berguna, bermanfaat untuk apa? Memperbaiki kesalahan, kelakuan kita, betul nggak? Ya firman Allah yang nanti ngasih tahu, kamu salah, kamu nggak boleh begini, harus begini. Mujizat itu tidak mengerjakan. Jadi kita harus bagaimana? Dua-duanya. Percaya dengan pikiran, tapi percaya juga dengan hati. Dua-duanya. Itu masalahnya kenapa ada orang Kristen banyak yang ngalamin kasih karunia. Pinter teuing cek saya mah. Ya. Bukan nggak boleh pinter, tapi jangan melupakan bahwa kita dikasih hati sama Tuhan untuk bisa percaya kepada Dia. Percaya aja. Tapi kita juga jangan jadi orang bodoh. Pokoknya saya nggak mau belajar firman lah. Yang penting mujizat nggak akan nolong. Orang tidak bisa hidup imannya hanya gara-gara mujizat. Dia perlu firman Allah. Orang tidak akan terbentuk karakternya hanya gara-gara mujizat. Belum tentu cager dia langsung jadi orang baik. Ya, jadi Kristen belum tentu. Firman Allah yang ngebentuk, jadi dua-duanya. Nah itu saya bilang kenapa jawabannya banyak orang tuh kok ada yang ngalamin, ada yang enggak. Ya. Satu yang terakhir, belajar memanfaatkan doa. Tadi kan dikatakan kita punya akses kepada kasih karunia. Kasih karunia itu kalau kata saya mah seperti apa? Kayak backhoe, kayak traktor. Yang bisa mengerjakan apa yang kita tidak bisa kerjakan loh. Ya. Kalau kita bisa ada satu bukit, suruh digali. Saya mau pakai pacul, ya silakan. Asal tahan, ya betul nggak? Tapi kan kalau ada traktor kan tinggal digini. Nah orang yang masuk ke mengendalikan traktor itu cukup masuk ke dalam kokpitnya kan, ruang kendali. Itu doa. Doa itu setiap kali saudara berdoa, ingat saudara sedang masuk ke kokpitnya traktor. Saudara tinggal menggerakkan anugerah-anugerah yang tersedia untuk masalah-masalah kita. Maka Tuhan akan mengerjakannya. Makanya kasih karunia itu adalah kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Saya harap saudara mengerti tentang ini. Ini penting sekali. Tahun ini banyak masalah, tapi banyak kasih karunia. Ya, tahun ini kita sendiri punya banyak masalah, punya banyak kelemahan. But His grace is sufficient for us. Anugerahnya cukup bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, itu anugerah. Kenapa? Sebab kata Tuhan, kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Artinya kita di-connect sama Tuhan lewat perjamuan kudus. Itu anugerah loh. Tuhan mau dirinya di-connect sama kita, disatukan. Daging dan rohnya, dengan darahnya dengan kita disatukan. Artinya apa? Kalau saudara lemah, ada Tuhan yang kuat. Kalau saudara tidak punya hikmat, ada Tuhan yang maha berbicara. Kalau saudara tidak berdaya, ada Tuhan yang maha berdaya. Kalau saudara tidak mampu, ada Tuhan yang mampu yang bersatu sama kita. Ada harapan buat kita semuanya. Mari kita jalani tahun 2025 ini dengan satu percaya, iman, ada multiple grace buat kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada. Ya. Ku ada sebagaimana ku ada. Sementara nanti dibagikan. Menghadap katamu Bapa, Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
semua karena anugerah-Mu bercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya mau bacakan ayat firman Allah dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, di tangan kita ada roti. Tetapi ketika saudara menerimanya, saudara harus mengatakan dengan iman, ini adalah tubuh Kristus. Karena roti sedikit sekali gunanya, apalagi sekecil ini. Tapi kalau tubuh Kristus itu berbeda ceritanya. Di dalam tubuh Kristus ada kekuatan Kristus, ada kehidupan Kristus, ada sifat-sifat Kristus. Sehingga ketika kita memakannya, tubuh kita terhubung dengan tubuh Kristus. Kalau saudara sakit boleh sembuh di dalam nama Yesus. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, di tangan kita ada air anggur. Tetapi dengan iman saudara akan mengatakan ini darah Yesus. Sebab hanya darah Yesus yang punya kuasa untuk mematahkan segala kuasa iblis, mematahkan kuasa sakit penyakit, melindungi kita, menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau bacakan satu ayat lagi terakhir. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia bersalah, berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, ayat ini menakutkan, tapi kalau kita sudah ngoreksi diri di hadapan Tuhan, ayat ini terbalik. Kalau di sini dikatakan sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal, maka kalau kita percaya kepada kuasa tubuh dan darah Tuhan, banyak di antara kamu yang menjadi kuat, sehat dan hidup. Ya, itu yang kita terima. Sebab ayat itu bisa berarti sebaliknya kalau kita melakukan yang sebaliknya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus yang telah kami terima. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat setiap orang yang sudah datang pada malam hari ini. Dan terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Mereka semua diberkati, kami semua diberkati. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan boleh berkenan
dengan apa yang kami telah persembahkan. Terpujilah namamu, kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Amin.